di hadirat Tuhan, lebih baik satu hari ada di pelataran Tuhan daripada kita 1000 hari ada di tempat lain. Dan mari kita betul-betul maksimalkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Karena saya percaya ketika kita datang dengan respon hati yang baik, semua hal yang kita gumulkan pasti akan kita temui jalan keluar ketika kita ada di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu ya Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Perlindungan darah Tuhan kami rasakan dalam hidup kami. Keluputan dari Tuhan menjadi bagian kami dalam seluruh aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari-hari yang Tuhan berikan buat kami. Dan kalau pagi ini kami ada dalam baik-Mu Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Tuhan, kuduskan kami dalam darah-Mu Tuhan, ampuni semua pelanggaran dan dosa kami. Semua hal yang merintangi kuasa hadirat-Mu bekerja dalam hidup kami. Tuhan, benahi kami dengan cara-Mu Tuhan. Kuduskan kami dalam darah-Mu Tuhan, supaya kami layak untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami layak untuk menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Jadilah ibadah kami seperti di sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kuduskan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan, bawa mereka di tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir hari ini, kalau mereka sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka Bapak. Kalau mereka dalam pergumulan Tuhan lawat mereka dan berikan jalan keluar, sehingga mereka punya waktu di depan untuk bersekutu. Kami juga merebut setiap jiwa-jiwa di sekitar gereja-Mu, bagi gereja-Mu, bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini kami, ini hidup kami. Kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk meninggikan-Mu Tuhan. Ku ku
Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuat, ku menyembah, ku menyembahmu, Yesus Tuhan, ku sembah, ku menyembah, ku
bagi kita. Jadi naik dari kita. Biar Anda akan sebut kita kembali. Dia mati bagiku, dia mati
Dia sangat baik, Yesus.
Karena Engkau menciptakan kami hanya untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Hadirlah oleh Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami haus akan kebenaran firman. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa. Nah, firman adalah pribadi-Mu sendiri. Oleh sebab itu berkata-katalah pada kami di pagi hari ini. Terima kasih, terus mengalir, terus berdaulat di dalam hati kami masing-masing. Kami semua yang ada di ruangan ini, terus hadir dan jamah kami, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi mengambil bagian di dalam hidup kami dan mengerjakannya di dalam hidup kami. Apa yang Engkau suruhkan kepadanya untuk mengerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih. Bagian-bagian yang tidak berkenan Tuhan, halau dari kami. Roh bosan, roh ngantuk, jauhkan dari kami dan fokuskan kami untuk kami mendengar kebenaran. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar kebenaran, bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Siapa yang luar biasa? Tuhan. Yes, Yesus yang luar biasa. Hari ini kita menyanyi semua menyebut nama itu. Sebab nama itu yang paling dahsyat di dalam hidup kita. Iya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus yang namanya ajaib itu hari-hari ini mulai diragukan nama itu. Hari-hari ini orang berbicara tentang nama itu. Dan hari-hari ini juga nyata nama itu di tengah-tengah manusia. Siapa yang tidak mau mengakui nama Yesus, dia akan merasakan akibatnya. Seseorang anak perempuan, seorang mahasiswi meminta pamit pada ibunya mengikuti teman-temannya. Mereka ingin berjalan-jalan. Dia pamit dari rumah pada ibunya. Ibunya berdoa kepada dia dan teman-temannya menjemput. Teman-temannya dalam kondisi minum minuman keras. Jadi anak perempuan ini ibunya menyuruh untuk berdoa dan ibunya memesan dia. Ibunya mengatakan kepada dia, Tuhan Yesus menyertai engkau. Anakku, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tapi anaknya menjawab kepada ibunya, tidak ada tempat untuk Tuhan Yesus di dalam mobil saya, di dalam mobil ini. Ada teman-teman banyak dan di dalam sudah penuh.
Perkataan itu menjadi sesuatu yang ajaib terjadi di dalam mobil itu. Begitu mereka pergi, mobil itu terbalik dan menabrak. Akhirnya mobil itu hancur, berantakan. Anak-anak itu yang di dalam itu tidak tahu keberadaan mereka yang hancur. Pada saat dia memesan, pada saat dia berkata-kata kembali kepada ibunya, tidak ada tempat untuk Yesus di dalam mobil ini. Kalau Yesus mau di bagasi, tidak apa-apa, dia ikut. Jadi pada saat mobil itu rusak, tertabrak, berantakan, hanya bagasi saja ya. Tidak rusak apapun. Karena anaknya mengatakan bahwa dia menaruh Yesus di bagasi. Ternyata mobil itu hancur dan hanya tinggal bagasi yang tidak rusak. Jangan mengatakan Yesus tidak ada di dalam hidup. Jangan sampai kata-kata itu terucap. Dia nyata dan dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada sekarang di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Amin. Mari kita buka di dalam Injil Matius, Perjanjian Baru. Kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10. Injil Matius pasal 10 mulai ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Baik, kalau sudah kita berbalas-balasan, seperti biasa saya memulai yang pertama, kemudian Bapak Ibu mengikutinya. Injil Matius pasalnya yang ke-10 mulai ayat 34. Berikut Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bapakku datang untuk memisahkan orang kayanya, anak membuahnya dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa mengasihi bapa dan baginya, dia layak bagiku. Daripadaku, layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah benar. Sama-sama 1, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Apa yang kita baca sepertinya kontroversi, sepertinya
Kenapa Yesus dia tidak membawa damai, tapi dia membawa pedang? Di firman yang lain dia bilang bahwa dia membawa damai. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bagian ini Bapak Ibu harus benar-benar memahami konteksnya, karena banyak orang salah persepsi. Akhirnya mereka katakan Yesus itu seorang pembunuh. Yesus itu kampungnya Yesus yang kamu sebut itu. Masa dia membawa pedang? Dia tidak ada damai. Hari-hari ini bagian kebenaran firman ini terus dinyatakan. Padahal firman ini sudah dikumandangkan, sudah kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Hari ini Yesus ajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Akan ada pertengkaran, akan ada pertentangan, mulai dari keluarga. Karena keluarga adalah lembaga yang terkecil, yang Yesus sendiri yang bentuk. Di dalam keluarga terjadi komunikasi. Di dalam keluarga akan bertumbuh ayah, ibu, dan anak-anak. Kenapa firman ini begitu keras Yesus sampaikan? Karena dia tahu kemana arah manusia itu akan berjalan. Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat Mazmur 8. Kita buka di dalam Mazmur. Kita Mazmur 8 ayatnya yang keempat. Empat sampai dengan 6. Ada yang bisa membacanya dengan suara keras? Kita perhatikan ayat ini. Saya minta tolong ada yang bisa baca Mazmur 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jika aku melihat Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti alam, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan, ya Tuhan, Ya, puji Tuhan.
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Untuk apa manusia diciptakan? Kalau firman hari ini sangat keras, Yesus bentangkan kepada murid-muridnya, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Kenapa? Pedang, kenapa pedang? Karena terjadi sesuatu pertengkaran, terjadi sesuatu pertikaian, terjadi sesuatu pemberontakan, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Yesus tidak dianggap, Yesus tidak dimuliakan. Kalau begitu, manusia diciptakan untuk apa? Kenapa diciptakan itu serupa dan segambar? Dia akan memisahkan ayah dari anaknya, dia akan memisahkan ayah dari ibu dari anaknya, mertua, perempuan. Keluarga akan dipisahkan, keluarga akan terjadi pertengkaran. Saya akan membagi dalam 3 poin. Poin yang pertama kita lihat dia. Tampilkan, bisa? Bapak Ibu, di pasal-pasal sebelumnya Yesus berikut mengatakan bahwa penganiayaan yang akan datang, ada penganiayaan yang besar akan datang dan pengakuan kepada Yesus, dan itu sedang terjadi. Sekarang ini sedang terjadi. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana kita mengikut Dia? Pilihan ada di dalam kita, pilihan ada pada kita. Dia bukan datang hanya membawa damai. Dia memang pemberi damai. Setiap kita karena mengikut Yesus akan mengalami hal-hal yang di luar yang kita inginkan. Ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Pedang berbicara tentang pertengkaran. Pedang ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi, sesuatu pertengkaran terjadi. Kenapa? Karena orang tidak mengikuti lagi ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan. Orang tidak mau lagi mengakui bahwa Yesus hanya Yesus Tuhan. Sama seperti kita di lingkungan kerja kita, ada peraturan, ada ketentuan yang sudah digariskan, ditetapkan. Kau harus masuk jam 8, kau harus bekerja dan kau harus keluar jam sekian dari kantor. Kalau ketetapan itu dilanggar, bos yang dari atas itu selalu mau katakan dia marah.
Orang yang bersangkutan yang salah dia menegur. Terjadi sesuatu hal yang tidak enak, terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran. Karena kita tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Poin yang pertama adalah damai yang sejati. Melawan damai yang palsu. Pribadi Yesus memang lemah lembut. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia inginkan kita ada di dalam. Mengapa mengikuti Yesus? Itu tema kita pagi ini. Saya sudah lanjut bicara, saya tidak sebut tema kita hari ini. Tema kita mengapa, sebuah pertanyaan, mengapa kita mengikuti Yesus. Poin yang pertama, damai yang sejati dengan damai yang palsu. Dunia akan menghadirkan damai yang palsu. Makanya Yesus katakan, aku tidak membawa damai, aku membawa pedang. Agar orang-orang percaya tahu bahwa hanya kepadanya, hanya Yesus yang bisa memampukan, yang bisa menolong dari apapun. Hanya Yesus yang bisa memberi kekuatan. Hanya Yesus yang memberi kita pekerjaan. Hanya Yesus yang memberi kita kesehatan. Jangan membuat Yesus di nomor 2-kan atau di nomor berapa engkau menaruh Yesus. Tapi mari menaruh Yesus di nomor yang pertama. Dia hadir, dia memberikan damai bagi kehidupan kita. Yesus mengungkapkan misi kedatangannya. Kalimat ini memang sengaja untuk mengagetkan para murid. Kedatangan Sang Mesias seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian lama memang untuk membawa damai. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai. Murid-muridnya kaget. Terjadi sesuatu, terjadi kontroversi, terjadi hal-hal yang membingungkan. Kenapa dia bicara dia membawa damai, tapi sekarang dia bicara dia tidak membawa damai. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa dia tidak ingin di nomor 2-kan atau di nomor berapa-kan. Dia ingin kita tetap mengandalkan dia di dalam hidup kita. Amin. Untuk itu dia menciptakan kita serupa dan segambar. Bagaimana dia menciptakan kita serupa dan segambar, terus kita tidak mengikuti dia, semua ketentuan, semua perintahnya. Damai apa yang engkau hadirkan di tengah-tengah keluargamu? Damai apa? Hanya damai ada di dalam Yesus. Dunia pasti memberikan engkau, dunia pasti menyediakan banyak hal yang menarik bagi kita. Tapi apakah itu
kita katakan sebagai damai. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Pertentangan akan terjadi, penderitaan akan terjadi. Sebelumnya dia sudah mengatakannya kepada murid-muridnya, aku datang bukan hanya membawa damai, tapi aku juga membawa pedang. Pedang berbicara tentang pertentangan, penderitaan yang kita akan alami. Kita akan mengikuti dia. Mengapa mengikuti Yesus? Kita akan mengalami pertentangan itu. Kita akan mengalami penderitaan itu. Dia akan memisahkan. Sering terjadi perdebatan, sering terjadi pertentangan di dalam hidup kita. Banyak hal yang kita jumpai, baik itu di dalam keluarga ataupun di dalam pekerjaan kita atau dalam pelayanan kita. Sering terjadi perdebatan, pertengkaran. Kenapa? Karena orang ingin dihargai. Karena orang ingin dihormati. Dia merasa bahwa dirinya saja sendiri yang bisa, orang lain tidak bisa. Dia menempatkan, memposisikan dirinya sebegitu tinggi dari Yesus. Dia tidak menganggap Yesus nomor one, tapi dia menganggap dirinya yang nomor one dan Yesus di nomor sekian. Bapak Ibu, itu perdebatan, itu pertengkaran yang terjadi antara kita dengan Yesus. Kemarin dalam doa puasa, kami merenungkan satu bagian kebenaran firman di dalam Matius 26. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kata-kata ini Yesus ucapkan pada saat dia setelah berdoa di Taman Getsemani. Setelah dia berdoa dan dia kembali melihat murid-muridnya sedang tidur, dia katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa yang dia katakan itu terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat penangkapan, ada seorang telinga dari tentara Romawi itu dikasih putus oleh Simon Petrus. Terjadi pertentangan, terjadi pertengkaran. Kita harus berjaga-jaga karena iblis licik. Makanya kita disuruh mengikuti gaya ular, seperti ular, dan tulus seperti merpati. Mari kita terus berjaga-jaga. Saya percaya semua pengumuman, semua jadwal sudah dibuat. Mari kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita melalaikan apa yang kita sudah sampaikan.
Karena berjaga-jaga itu bagian dari kita mengikut Dia. Bagian kita untuk menyangkal mengikut Dia. Memikul salib mengikut Dia. Akan terjadi pertentangan. Jadi yang poin pertama tadi, damai. Damai yang sejati dengan damai yang palsu. Damai yang sejati kita memperolehnya dari Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Jangan menerima damai yang palsu. Damai yang palsu banyak ditawarkan di pinggir-pinggir jalan, di emperan-emperan toko. Banyak yang menjual produk yang sama tapi dia KW nomor 1, nomor 2, KW nomor berapa. Tapi damai sejati adalah yang disiapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Tidak bisa tergoyahkan. Dia Yesus, tetap Yesus. Mengapa mengikut Yesus? Itu tema pagi ini. Mengapa? Karena kita ingin memperoleh damai itu. Kita ingin merasakan damai itu. Damai yang sejati benar-benar terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Damai yang sejati itu benar-benar terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Kalau tidak ada damai, kita tidak bisa merasakan itu. Minggu yang lalu kita diperingatkan kesatuan hati. Kesatuan hati juga penting di dalam hidup berjemaat. Tema FH kita atau moto FH kita adalah kesatuan hati. Tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Mari kita bersatu, menjaga kesatuan hati, melihat orang-orang lain di sekeliling kita untuk perlu dilayani, kita sama-sama bergerak melayaninya. Itu poin yang pertama. Mengapa Yesus datang membawa pedang? Poin yang pertama, Dia ingin damai yang Dia berikan untuk kita jaga. Jangan mencari damai yang semu yang dunia tawarkan, tapi Dia mau damai yang sejati Dia berikan. Dia berikan dengan dirinya sendiri. Dia menebus, Dia menyelamatkan, Dia menyiapkan damai itu di dalam hidup setiap orang. Yang kedua adalah keluarga yang semu dan keluarga yang sejati. Karena tadi di dalam pembacaan kita, Dia membawa pedang. Dia akan memisahkan ayah, Dia akan memisahkan ibu dari anaknya. Berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu, mengapa mengikuti Yesus sementara keluarga saya tidak harmonis, keluarga saya berantakan? Terus apa gunanya mengikuti Yesus? Apa pengaruhnya bagi keluarga saya? Kenapa keluarga saya dari tahun ke tahun seperti ini terus? Firman ini sudah katakan bahwa akan terjadi pertengkaran. Makanya Dia membawa pedang. Pedang berbicara tentang pertengkaran.
Di dalam keluarga, ayah adalah simbol loyalitas tertinggi di dalam keluarga. Semua anggota keluarga harus memberikan rasa hormat dan kepatuhan. Kemudian ibu, di posisi kedua, ibu adalah orang yang penting di dalam rumah tangga karena ia mendampingi ayah dalam memimpin keluarga. Jangan sampai terjadi pertentangan di dalam keluarga. Jangan sampai terjadi pertentangan di dalam pertengkaran di dalam keluarga. Perhatikan baik-baik bagian ini. Tegas dia katakan bahwa dia akan memisahkan. Bukan hanya karena kita mengikuti Yesus, terus keluarga kita menolak kita. Bukan hanya itu. Tapi ini lebih dalam lagi kita memaknainya. Lebih dalam. Kenapa Yesus mengatakan hal seperti ini? Karena keluarga adalah lambang. Melalui keluarga ini akan terjadi penggenapan firman. Dari keluarga ini diceritakan, dari keluarga ini dibangun. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan pergi. Itu proses di dalam keluarga terjadi. Laki-laki akan keluar, perempuan juga akan menikah. Semua yang terjadi adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga. Makanya dikatakan ayah adalah sumber. Kalau sumbernya rusak, maka semua ke bawah itu akan rusak. Ayah akan mempertahankan keluarganya di hadapan Tuhan. Ayah akan membawa keluarganya kepada Tuhan. Ayah akan mengenalkan anak-anaknya kepada Tuhan. Mereka belajar dari siapa saja kecil. Ayah dan ibu mengajarkannya mengenali Tuhan. Makanya Allah begitu cinta kepada keluarga. Mujizat yang pertama terjadi di Kana itu tentang pernikahan keluarga. Keluarga begitu penting karena di sini terjadi sesuatu. Pengalaman anak-anak untuk mengenali Yesus diajarkan di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga. Mereka mengerti tentang Yesus, mereka mengenal cerita tentang Yesus. Itu di dalam keluarga. Siapa yang mengajarnya? Bapa dan Mama. Mereka tidak mungkin pergi mendengar dari pamannya. Mereka tidak belajar dari tukang ojek. Mereka tidak akan mengerti dari siapa mereka diajar. Tidak. Firman Tuhan katakan, ayah dan ibu harus membawa anak-anakmu kepada Tuhan. Kalau hari ini keluarga kita menjadi pertentangan, kalau ada di dalam keluarga kita menjadi pertentangan, itu bukan kegagalan bagi kita. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau keluarga jasmani kita menolak kita, ada keluarga rohani yang hadir. Ada keluarga rohani yang ingin bersama dengan kita, menerima kita apa adanya.
Ini bagian yang terpenting. Kalau di dalam diri kita pertanyaan itu muncul, mengapa mengikuti Yesus? Saya ikut karena saya orang tua, mereka juga percaya Yesus, jadi saya ikut saja. Bukan pertanyaan, bukan jawaban itu. Saya ikut karena saya tahu Dia juru selamat saya. Posisi Yesus akan tergoncang, dan hari-hari ini sudah mulai tergoncang. Nama itu sudah mulai tidak lagi disebut. Orang-orang tidak lagi mengutamakan Yesus di dalam hidup. Mereka akan melirik apa yang bisa mereka gapai dengan cepat, instan, cepat. Mereka akan melihat itu. Karena itu dunia menawarkan hal-hal seperti itu, dan mereka akan terpojok, mereka akan terbawa arus. Makanya Dia katakan, aku tidak membawa damai, aku tidak hanya membawa damai, tapi aku membawa pedang. Dia sudah mengingatkan kita, maka akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga, akan terjadi sesuatu hal di dalam keluarga. Keluarga kita tidak bisa pertahankan, akan terjadi pemisahan. Tapi mari kembali melihat dirimu. Kau manusia yang diciptakan serupa dan segambarnya. Itu yang pemazmur katakan tadi. Siapakah kau? Siapakah aku? Engkau menaruh aku dengan begitu hebat. Kau memposisikan aku hampir menyerupai Allah. Siapakah aku? Bapak Ibu, itu posisi kita. Amin. Sebagai manusia, kita adalah ciptaan. Harus mengakui bahwa kita adalah ciptaan Allah. Posisi kita. Coba lihat dalam pengertian keluarga menurut Alkitab. Menurut Alkitab, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan pembentukan moral dan spiritual manusia. Tadi saya katakan, di dalam keluarga ada pengajaran-pengajaran mengalir. Di dalam keluarga semua anak-anak terbentuk dengan baik. Seorang ayah menjadi imam di dalam keluarga. Seorang ayah bertanggung jawab. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 29. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kuasailah semua. Maka di dalam Kejadian 2 ayat 24 tertulis, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah landasan utama dalam membentuk sebuah keluarga menurut Alkitab. Keluarga di mana adalah tempat di mana hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak dibangun dan diperkokoh. Dibangun dan diperkokoh. Apa yang dibangun? Rohaninya yang dibangun, jasmaninya juga dibangun.
Mereka memulai dasar dari keluarga. Pada saat kita mengutus dia pergi sekolah jauh, kita tidak meragukan dia, karena semua dasar kita sudah tanamkan kepadanya. Apa yang terjadi sekarang? Anak-anak yang tidak punya dasar yang kuat, mereka pergi, mereka tergiur, mereka jatuh, mereka kembali kepada orang tuanya, membawa momongan. Mari lihat keadaan ini di dalam hidup kita. Mari perhatikan baik-baik. Gereja ini punya visi tentang membangun keluarga. Saya akan berbicara ini terus di dalam khotbah-khotbah saya. Saya akan berbicara bagaimana keluarga dipulihkan, karena itu visi bagi gereja ini. Biarlah kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman. Poin yang terakhir, kita lihat di ayatnya yang ke-37 dan 39. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari aku, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini berbicara tentang kasih. Kasih yang kekal dan kasih yang sementara. Apakah Yesus waktu itu melarang para murid-muridnya untuk mengasihi keluarganya? Kata-kata Yesus lebih tajam di sini. Yesus bukan melarang mengasihi keluarga. Di sini Yesus membuat asumsi bahwa anggota-anggota keluarga akan saling mengasihi. Tetapi titik perhatian Yesus adalah janganlah mereka terlampau terikat dengan keluarga. Sehingga kepatuhan kepadanya menjadi terpinggirkan. Yesus mengingatkan para murid untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Siapa yang para murid jadikan prioritas dalam hidup mereka? Jika prioritas itu salah diambil, Yesus katakan ia tidak layak bagiku. Mengapa mengikut Yesus? Kita lihat penciptaan manusia. Siapakah manusia? Kau begitu menaruh dia di posisi yang teratas. Siapa dia? Manusia adalah makhluk ciptaanmu sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah sendiri. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kasih. Sebab Allah adalah kasih. Pada saat manusia dihembuskan napasnya, Allah menghembuskan napasnya, maka manusia jadi hidup. Hidup yang ada di dalam manusia itu adalah kasih Allah. Allah adalah kasih. Kasih harus mempunyai objek.
Objeknya itu adalah manusia. Alam semesta ini tidak bisa respon kasih Allah. Binatang-binatang yang diciptakan tidak bisa meresponi kasih Allah. Batu-batu di gunung-gunung tidak bisa meresponi kasih Allah. Dia menjadi manusia. Hanya manusia yang bisa meresponinya. Karena dia sudah datang mengutus anaknya dan menitipkan kasih ilahi sejati itu di dalam diri manusia. Dia mau manusia mengasihi lebih dari yang lain. Manusia yang diciptakan Allah untuk dikasihi dan mengasihi. Tanpa kasih, hidup manusia kosong. Tanpa kasih, hidup manusia hamba. Tidak ada artinya. Kalau ada kasih, tidak ada pertentangan. Makanya dia tidak bilang damai saja, dia bawa pedang. Dia mengingatkan kita dari awal, saya bawa pedang. Bukan damai, saya bawa pedang. Karena dia tahu akan terjadi pertentangan di dalam keluarga. Akan terjadi persoalan di dalam keluarga. Sedikit-sedikit mama tidak bisa dengar bapak, bapak tidak bisa dengar anak. Mama, anak-anak tidak mau itu. Apalagi sekarang anak-anak tidak bisa dengar orang tua. Mereka lebih tahu. Apalagi mereka pegang gadget. Semua sudah tahu, semua sudah ada. Terus kasih yang Allah titipkan di dalam keluarga itu mana? Apakah kasih itu masih ada? Ataukah karena pengaruh kasih itu sudah mulai hilang? Apakah keluarga masih berkumpul? Apakah keluarga masih bersatu? Apakah masih ada kata sayang di dalam keluarga? Apakah ada kata kasih di dalam keluarga? Apa itu? Ini bagian terakhir. Poin yang terakhir. Mari memperhatikan bagian ini. Karena kasih berbicara tentang dirinya sendiri. Kasih berbicara tentang Allah itu sendiri. Yang harus kita wujud nyatakan di dalam keluarga kita. Bukan hanya di dalam keluarga kita. Mulai dari keluarga akan beranjak kepada orang lain. Dari keluarga secara jasmani, datang juga kepada keluarga secara rohani, karena terbentuk dengan sendirinya di dalam komunitas rohani. Di dalam gereja akan terbentuk. Kalau sudah terbentuk di keluarga, itu otomatis dia akan terbentuk di dalam gereja. Karena semua kebenaran, semua hal-hal yang menyangkut dengan Yesus sudah diceritakan di keluarga. Dan anak-anak itu akan bertumbuh, orang-orang itu akan bertumbuh dan masuk membentuk sebuah komunitas di dalam gereja. Dan mereka akan bertumbuh di sana. Kasih itu akan terpancar terus. Ingat, tanpa kasih manusia tidak bisa hidup. Tanpa kasih manusia akan pergi dari Yesus. Manusia akan meninggalkan Yesus. Manusia akan meninggalkan Allah. Mengapa mengikuti Yesus? Karena itu adalah keputusan. Mengikuti Yesus. Keputusan. Mengikuti Yesus, keputusan. Kalau itu sudah keputusan, mari menghadapinya. Kalau itu terjadi pedang,
tahu aku mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus tidak gampang. Ada pedangnya. Kita akan hadapi itu semua di dalam kehidupan. Kita akan mengalaminya. Bukan hanya hadapi, mengalaminya di dalam keluarga kita. Orang yang kita kasihi akan meninggalkan kita. Orang yang kita sayangi akan pergi, akan mengusir kita dari keluarga. Mereka tidak menganggap lagi. Ingat, itu karena engkau mengikut dia. Akan terjadi peristiwa itu, tapi jangan gentar, jangan takut. Di ayatnya yang terakhir katakan, ikutlah kepadaku, pikul salib, ikutlah aku, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut. Biarlah kasih Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah kasih Tuhan terus memenuhi hidup kita. Kita sudah terlanjur mengaku dia sebagai juru selamat kita. Kita sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengaku untuk mengikuti dia. Kasih yang terakhir, kasih terhadap keluarga dan semua orang harus diletakkan. Kasih setelah memikul salib, kasih dalam pengikutan terhadap Kristus, kasih yang dilandasi oleh salib, loyalitas terhadap sesama, yang digambari oleh salib. Salib yang tercermin kasih itu. Kita akan mengalaminya, dan kita sedang mengalaminya. Jangan menganggap bahwa engkau telah ditinggalkan. Jangan menganggap bahwa engkau telah disia-siakan karena pedang itu. Dia tetap ada. Dia menunggu responmu yang benar. Dia tetap mencari engkau. Karena dia, kau dan aku adalah ciptaannya. Dia tidak mungkin meninggalkan engkau. Bagai kata-kata yang terakhir, saya mau katakan, mengapa engkau memilih untuk mengikuti Yesus? Kau dan aku adalah penciptanya. Dia telah menciptakan kita. Dia telah memberi kita kekuatan. Dia telah menganugerahkan kepada kita kehidupan. Biarlah kehidupan kita terus nyata di dalam seluruh pelayanan kita, seluruh aktivitas kita. Biarlah kita melihat kasih itu di dalam kehidupan nyata di dalam keluarga kita. Apa yang terjadi di dalam keluarga kita, mari merenungkan kata ini, mengapa ikut Yesus. Pagi ini saya akan mengakhiri. Saya mau katakan mengapa kita harus ikut Yesus. Itu menjadi pertanyaan. Mari katakan di kiri kanan, mengapa ikut Yesus. Saudara dan saya mengingatkan kepada
saudara-saudara yang lain, mengapa engkau ikut Yesus? Catat bahwa Yesus akan datang membawa pedang, bukan hanya membawa damai, tapi dia akan datang membawa pedang. Dan dia sudah membawa pedang, dan dia sudah melakukannya itu. Mari kita terus berjalan di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Ketika dia serahkan anaknya, kasih yang lama berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Dia Yesus akan bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan anggap seperti biasa saja, tapi mari dengan imanmu mau katakan, Yesus, ini aku, ini saya. Dengarkan kebenaran firman. Sebab
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman sambil berkata, dalam nama Yesus. Angkatlah di tangan kananmu dan angkatlah kepalamu untuk menandakan bahwa engkau dan aku adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari mendengarkan kebenaran firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan iman sambil berkata, dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Bapa yang ada bersama dia, Kau melihat hati kami, Kau mengenal pribadi kami. Tidak ada yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata
nyata di hidup kami. Biarlah kasih-Mu terus kami mau lakukan. Banyak yang dunia tawarkan bagi kami, tapi kami mau katakan bahwa kami tidak tertarik dengan itu. Kami tahu Yesus kami dahsyat. Kami tahu Yesus kami hebat. Dia akan memperlengkapi kami. Dia akan membuat kami terheran-heran. Dia akan membuat kami, jalan kami semakin kencang. Dia akan membuat kami lebih tinggi, bagaikan Raja Wali, terbang tinggi. Terima kasih. Walaupun terjadi sesuatu di tengah-tengah keluarga kami mau katakan kami tidak takut. Karena Yesus ada bersama-sama kami. Apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga, persoalan masalah terjadi, kami percaya Yesus mampu menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dan puji-pujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Semua yang ada di dalam ruangan ini, besar kecil tua muda, Bapa hamba berdoa, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kebenaran firman. Firman tidak akan pergi dengan begitu saja, tapi firman akan datang kepada kami. Firman telah menegur kami. Firman telah menyatakan kebenarannya bagi kami. Tinggal kami mengikutinya. Tinggal kami melaksanakannya. Tinggal kami mewujud nyatakannya di dalam hidup kami. Pada saat kami mewujud nyatakan di dalam hidup kami, maka Allah menghitungnya sebagai suatu kebenaran di dalam hidup kami. Kami semakin diperkuat, kami semakin naik level karena kami melakukan kebenaran itu di dalam hidup kami. Terima kasih, ajar kami Tuhan untuk terus melakukan kebenaran dalam hidup kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih untuk kehadiran di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu, bahkan untuk kebenaran firman. Haleluya. Sama-sama kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bukan namamu
Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tubuh rohani kami semakin kuat, semakin menyala-nyala. Roh kami semakin menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah umat-Mu tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kami semua mau hidup memperkenankan Engkau Tuhan. Kami tidak mau lagi melihat dunia ini. Walaupun kami ada di dunia ini, tapi kami bukan dari dunia ini. Jelas firman-Mu telah mengatakan bahwa kamu ada di dunia ini, tapi kamu bukan dari dunia. Tapi kamu adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Oleh sebab itu, biarlah kami hidup di dalam dunia ini, tapi kami tidak mau hidup seperti orang-orang dunia. Kami mau hidup seperti orang-orang yang Engkau pilih, Engkau tetapkan itu. Kami mau ada di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Kami mau membawa diri kami mau terlibat di dalam kerajaan-Mu. Karena di dalam kerajaan Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah penguasa tunggal kami. Kami ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika kami ada di bawah kendali-Mu, siapakah lawan kami? Oleh sebab itu mari kami tetap ada di dalam-Mu Tuhan. Kami akan membawa kehidupan kami. Kami akan bawa keluarga kami ada di dalam kerajaan-Mu. Kami terus akan membimbing anak-anak kami. Kami terus menegur anak-anak kami agar anak-anak kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkati umat-Mu yang memberi persembahan, bahkan yang tidak memberi Tuhan. Berkat-Mu yang sama tercurah atas umat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari hidup mereka tetap hidup di dalam kecukupan, tetap hidup dalam berkat-Mu Tuhan. Janji-janji kebenaran firman-Mu tercurah atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Di mana saja mereka beraktivitas, seperti apa pekerjaan mereka, profesi mereka, kami percaya Tuhan ada di sana untuk menolong mereka. Agar Tuhan tetap ada di dalam hidup mereka, mengangkat hidup mereka. Mereka hidup dalam kecukupan, mereka hidup dalam kelimpahan. Karena kami percaya seorang yang hebat di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Dia sumber segala sumber. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Profesi kami sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, karyawan swasta, ataupun ibu rumah tangga, ibu yang melayani pada orang tua keluarga yang Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semua hal yang tidak benar Tuhan jauhkan dari umat-Mu. Di dalam minggu berjalan kami tetap berdoa, kasih Tuhan terus tercurah atas kami semua. Kau jagai hidup kami, keluar masuk hidup kami. Tuhan pelihara, Tuhan proteksi. Di mana saja kami beraktivitas, kami percaya tangan Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Semua jadwal ibadah yang telah kami umumkan, kami percaya Tuhan menolong kami, memberi kami kekuatan, mengingatkan kami untuk kami mencari, kami mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Karena itulah Engkau nyatakan, Engkau menegur kami harus lebih utamakan Engkau daripada yang lain. Oleh sebab itu, ajar kami terus Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman. Terima kasih semua ibadah yang berlangsung selama seminggu. Semua hamba-hamba yang terlibat, Tuhan urapi, Tuhan pakai kami semua. Biarlah semua berjalan di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar semua boleh berjalan di dalam
kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin tetap ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Semua peraturan, semua yang mereka rancangkan yang akan dilaksanakan di tahun ini, kami berdoa biar semua itu terjadi di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka programkan, apapun kegiatan-kegiatan, biarlah Tuhan mengurapi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan para menteri kabinet, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Anggota-anggota Dewan Terhormat, MRP, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Kehidupan mereka kami bawa di dalam tangan Tuhan. Biarlah dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena semua produk-produk yang dihasilkan dari DPR, Dewan DPR, bahkan kementerian pemerintah, semua produk yang dihasilkan itu berkenaan dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menetapkan, Engkau yang memutuskan sebelum itu dibacakan. Terima kasih. Semua proses yang terjadi di MK kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua keputusan yang Tuhan ambil, biarlah itu terjadi. Biarlah masyarakat boleh menikmati apa yang mereka pilih, apa yang mereka tentukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Papua tetap ada dalam genggaman tangan. Kami sedang menghadapi 5 Februari, di mana Injil datang di atas tanah ini. Injil telah memperkasai, Injil telah merubah sendi-sendi kehidupan manusia. Peradaban telah terjadi berabad-abad. Kami percaya Injil kekuatan itu terus nyata di atas tanah ini. Tidak ada yang menggoncangkan, tidak ada yang merubah kekuatan Injil itu. Injil itu terus akan nyata dan terus menyala sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kekuatan Injil itu menerobos di setiap sendi-sendi kehidupan manusia yang ada di atas tanah ini. Siapapun yang ada di atas tanah ini, Injil kekuatan Allah menerobos masuk, mempengaruhi seluruh pikirannya, perasaannya, siapapun dia. Kami berdoa 5 Februari kami memperingati Injil masuk di atas tanah ini. Terima kasih kekuatan Injil itu biarlah dirasakan oleh semua orang, karena semua orang telah diperbaharui oleh Injil itu. Biarlah kekuatan Injil terus menyata kepada setiap orang yang belum bertobat. Mereka juga harus bertobat agar diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing hamba bertaruhkan di atas kekuatan tangan, di atas batu karang, di atas Yesus. Biarlah keluarga kami terpelihara dari hari ke hari. Anak-anak kami terpelihara, anak kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Setiap keluarga lepas keluarga, hamba berdoa Tuhan menolong kami sepanjang minggu berjalan. Kami tetap ada di hadirat, kami tetap ada, dan kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami akan pulang tidak seperti kami datang. Kami tahu kami akan membawa berkat-Nya kalian. Kau telah memberkati kami. Terima kasih perlindungan-Mu sempurna atas kami. Tiba dengan selamat di tempat tinggal kami masing-masing. Damai sejahtera yang tak tertandingi dan Tuhan Yesus melindungi menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari tadakan tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa akan memimpin, Bapa akan menuntun kita. Di mana saja Engkau berjalan, di mana saja Engkau pergi, tangan terus terjaga atas-Mu, terpelihara. Kasih dari Yesus Kristus terus nyata di dalam hidup kita. Kasih yang Dia beri kepada kita, kita pun akan melakukan hal yang sama. Kita pun akan melayani dengan kasih kepada orang lain.
orang yang ada di sekitar kita. Persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus mengikat kita mulai siang ini sampai Maranatha. Dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang berwarna. Kita terima semua berkat, kita terima semua janji berkatnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu.